Kembali lagi bersama kami Garuda News TV, akan memberitakan seputar Kota Makassar. Dalam rangka memperingati Hari Pancasila, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sulawesi Selatan gelar seminar kebangsaan dengan tema Peran Media dan Pemuda dalam Menangkal Paham Radikalisme serta Menjaga Toleransi Umat Beragama di Sulawesi Selatan, yang bertempat di Hotel Grand Imawan, Selasa, tanggal 1 Juni tahun 2021. Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal yang melatar belakangi sehingga diadakannya seminar kebangsaan ini yakni GMNI merasa bahwa sebagai anak ideologis Bung Karno tidak sah rasanya jika GMNI Sulsel tidak memperingati hari lahirnya worldview, pandangan hidup, warga Indonesia yakni Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 1945 yang ditandai dengan pidato penutup Bung Karno pada sidang BPUPKI 1945. Ini adalah modal kita sebagai pemuda bukan serta-merta dikenal sebatas teorinya saja, namun implementasi sikap dan perilaku bernegara dan berbangsa, sehingga saya selalu menyampaikan kepada para kader GMNI bahwa kita harus menjadi corong di mana nilai-nilai Pancasila, toleransi dan kerukunan berbagai ras dan agama. Ungkap Sufyan Sauro Wahid selaku Ketua DPD GMNI Sulsel. Selain itu, menjadi role model bagi lembaga-lembaga maupun OKP yang ada di Sulsel. Mengingat GMNI merupakan organisasi yang berhaluan nasionalis yang menerima segala macam latar belakang suku, budaya, dan kepercayaan bagi mahasiswa yang ingin bergabung di GMNI. Dalam seminar kebangsaan ini menghadirkan 4 pembicara, yakni Profesor Dr. Haji Abdul Rahim Yunus Ma selaku perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama Sulsel, AS Kambi selaku manajer produksi Tribun Timur, perwakilan dari KNPI Sulsel, serta Sufyan Sauro Wahid selaku Ketua Umum GMNI Sulsel. Profesor Dr. Haji Abdul Rahim Yunus Ma, yang menjadi pembicara pertama, menjelaskan bahwa pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam menangkal radikalisme, baik sebagai subjek maupun sebagai objek. Sebagai subjek, forum diskusi maupun pembinaan melalui seminar seperti ini. Dan selaku objek kita dapat berembuk saling bertukar pengalaman maupun bertukar pikiran sehingga dapat menjadi bekal bagi kita dalam menangkal paham-paham radikal. Jelas Abdi Rahim Yunus. Prof. Dr. H. Abdi Rahim Yunus Ma. Lanjutnya, menjelaskan bahwa ada 4 indikator yang menunjukkan bahwa kita harus menjadi moderasi agama. Pertama, komitmen kebangsaan, paham agama apapun yang dipahami penganut agama terhadap agamanya. Kedua, membangun toleransi, hubungan satu dengan yang lain serta saling menghargai. Bahkan dalam undang-undang menjamin bahwa setiap warga negara dijamin oleh negara untuk melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Ketiga, tidak anarkis, tidak radikal, serta tidak memaksakan kehendaknya dengan cara-cara yang tidak benar. Ada proses yang harus kita jalani. Jangan kemudian hanya main hakim sendiri ketika menemukan penyimpangan di dalam masyarakat. Keempat, menghormati dan menghargai budaya masing-masing. Budaya bisa mengatur kehidupan bermasyarakat di masing-masing daerah, kemudian budaya ini disatukan menjadi jati diri bangsa, bukannya menghancurkan orang lain. Jika mereka radikal, anak-anak GMNI harus lebih radikal lagi. Kita tidak bisa melarang orang radikal karena itu merupakan panggilan dari dalam diri manusia. Jadi solusinya, jika mereka radikal maka kita harus 2 kali lipat lebih radikal dari mereka, ujar AS Kambi selaku pembicara kedua. Media selalu dihimbau bahwa ketika melakukan peliputan terorisme dalam penayangannya sebisa mungkin para orang-orang di sekitar pelaku tidak diperjelas identitasnya. Pungkasnya, AS Kambi juga mengingatkan bahwa perjuangan pemuda saat ini menjadi lebih besar. Hal itu dikarenakan para pemuda menghadapi 2 jenis penduduk, yakni penduduk nyata dan penduduk maya. Indonesia tercatat berada di posisi ke-6 terbanyak di dunia. Dan mungkin 10 tahun kemudian akan semakin berkembang 2 kali lipat dari jumlah saat ini. Tambahnya, pemateri ketiga perwakilan dari KNPI Sulsel menjelaskan di awal pendirian KNPI memang bercita-cita menyatukan berbagai macam paham agama serta kelompok agama dalam menciptakan Bhinneka Tunggal Ika sehingga ideal sebagai wadah untuk menangkal radikalisme. Sufyan Sauro Wahid sebagai pemateri keempat sekaligus Ketua DPD GMNI Sulsel, mengungkapkan ada 3 faktor utama sehingga mengangkat tema mengenai peran pemuda dan media dalam menangkal radikalisme serta toleransi agama, yakni yang pertama adalah sebagai negara merdeka, kedua sebagai negara demokrasi, serta ketiga, perkembangan teknologi dalam hal bersosial media.
Demokrasi tanpa diisi dengan nilai-nilai dan kualitas hanya akan melahirkan anarkis. Di sosial media seakan-akan hilangnya kepekaan dan orang-orang menjadi mudah percaya dengan segala hal. Tutupnya. Dari Kota Makassar, Garuda News TV melaporkan. Dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe untuk dapatkan info-info terkini.